Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Isya dan Tarawih Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berperilaku sebagaimana perilakunya Al-Quran. Orang yang khatam Al-Quran, pahala yang paling tinggi itu adalah mereka yang berakhlak Al-Quran. Para sahabat ketika Rasul wafat, jumlah sahabat ada 100.000 orang. Yang khatam Quran di depan Rasul cuma 2 orang, yaitu sahabat Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit. Saya termasuk dapat jalur Al-Quran dari sahabat Utsman. Nanti kiblat sanadnya dari Banten langsung ke Mekah. Krapyak Jogja Mbah Munawir itu sanad Qurannya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kenapa di Indonesia ada 2 sanad Al-Quran? Yang pertama dari Zaid bin Thabit, yang kedua dari sahabat Utsman bin Affan. Karena memang yang khatam Quran depan Rasulullah cuma 2 orang. Yang lain seperti apa? Masya Allah. Ternyata yang lain ada yang bawa Al-Baqarah, ada yang bawa Ali Imran, ada yang bawa Yasin. Makanya banyak orang Betawi Yasinan dulu. Ya, jangan disalahin itu. Karena memang dari zaman sononya udah kayak gono, dari zaman Rasulnya. Gitu. Target mereka bukan mengejar khatam dan berapa hafalannya saat itu, tapi bagaimana yang mereka hafal dapat diamalkan. Kenapa? Karena kunci menjadi kekasih Allah adalah mengamalkan Al-Quran, mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita melihat akhlak Rasul dalam Al-Quran, sehingga disebutkan dalam sebuah syair. Itu kalau kita tarkhim itu ada syairnya itu, ya karimal akhlaq ya Rasulullah wahai manusia yang paling mulia akhlaknya. Akhlak paling mulia Rasulullah ada dalam surah Al-A'raf lembar terakhir. Bagaimana Rasul akhlaknya paling mulia? 1, mari kita lihat ayatnya. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ayat ini ayat Makkiyah. Nabi sebulan lagi hijrah ke Madinah. Istri sudah wafat, paman sudah wafat, gencatan orang kafir luar biasa. Bisa dibayangkan kalau Nabi diembargo 10 tahun. Ketika Nabi diembargo 10 tahun, perintahnya bukan suruh menyerang. Saat itu
Ternyata perintahnya adalah maafkan mereka wahai Muhammad. Masya Allah. Gejolak hati Nabi, enak baik kalau bahasa Betawi bilang. Ilokan dia musuhin kita 10 tahun, suruh maafin. Gejolak manusia Nabi ada di sini. Protes sama Allah, ya Allah, hati saya nggak nerima. Ya iya, siapa orangnya mohon maaf yang dimusuhi setiap hari suruh maafin? Ada nggak di sini yang bisa? Masya Allah, ternyata Nabi sebagai seorang manusia muncul kemanusiaannya di saat itu. Ya Allah, panas hati saya. Ternyata saat itu Rasulullah diturunkan ayat berikutnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Muhammad, di saat sekelompok setan mengelabuimu, menyuruhmu untuk marah, wahai Muhammad, pegang aku, fasta'idz billah, artinya berlindunglah kepada Allah, jangan pilih setan, pilih aku. Aku perintahkan kau memaafkan mereka, ikut aku Muhammad, kata Allah. Inilah yang dikatakan isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir, artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Maksudnya saya tidak akan ikut setan, saya ikut Allah. Hebat. Nabi langsung, Pak, itu mohon maaf sekeras-kerasnya Abu Jahal menghancurkan Nabi, tapi maaf, lihat dalam sejarah ketika Nabi Muhammad dibacakan surah Al-Lahab, nangis, Pak. Jangan baca ayat itu. Padahal kita lihat Abu Jahal betapa jahatnya sama Nabi, tapi Nabi nggak mau ada dendam di hatinya, karena dendam bukan akhlak baik. Masya Allah, luar biasa. Inilah hebatnya hadirin. Makanya kita sebagai orang beriman, maaf, jangan sekedar puasanya doang, jangan sekedar iktikafnya doang, jangan sekedar kita baca Qur'annya doang. Ikut Rasul. Rasul tidak musuhi orang. Siap, saya tidak musuhi orang. Itulah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kasus yang lain, Pak, mohon maaf, tarawih ini saya bahas ayat-ayat konflik, ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Nabi lagi perang, Pak, ngutus sahabat perang. Ada sahabat yang jadi pasukan awal, gelandang tengah, gitu. Kabur dia. Lagi kenceng-kencengnya perang, pertahanan Islam lemah, lari. Ketika lari mereka menghadap Rasul, hebatnya karena dia ngerasa bersalah, keluar dari jihad. Bisa kita bayangkan saat itu lagi butuh-butuhnya tenaga, kabur ke Selera. Masya Allah. Tapi hebatnya Nabi, saat sahabat ini kabur menghadap Rasul, kebetulan saat itu Nabi pas habis sholat duha. Habis sholat duha ternyata kedatangan tamu. Siapa kauman antum? Saya pasukan perang yang di depan ya Rasulullah. Terus kenapa kabur? Takut ya Rasul. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Jangan takut, aku bersamamu, yuk kita berangkat. Itu sahabat, Pak, yang membayangkan Rasul bakal marah. Begitu depan Rasulullah, ternyata Rasul memaafkan dengan muka yang enak. Langsung kemudian merebut tangan Rasulullah dan mencium-cium tangannya. Ini sejarah kenapa orang-orang soleh dicium tangannya, karena orang soleh itu merangkul. Orang soleh tidak pernah mendendam, bahkan orang jahat pun dirangkulnya. Saya pernah lihat ada seorang Habib dari Yaman di lampu merah zodiak itu, lagi kondisi macet yang luar biasa, orang-orang lagi pada kepanasan, kondisinya terik. Ternyata ada kelompok yang suka mukul-mukul gendang di jalanan yang pakainya robek-robek itu, teriak-teriak dia sambil megang-megang klakson, tandun. Habib itu tersenyum
kemudian keluar dari mulutnya kalimat, ya Allah bahagiakan mereka nanti di hadapanmu di yaumul qiyamah sebagaimana kau saat ini bahagiakan mereka. Hebat. Orang yang dekat dengan Allah, di mulutnya tidak pernah keluar kalimat yang tidak baik, selalu kalimat-kalimat yang baik. Dalam surah Al-A'raf ada contoh ulama, ulamanya di zaman Bani Israel, ulamanya pengikutnya Fir'aun, ahli tahajud, ahli doa, tapi mulutnya sayang. Saat dia berdoa, dia ngomong sama Allah, ya Allah hancurkan Musa, jegal Musa, ya Allah, nyebut nama Allah tapi menghancurkan orang soleh. Di dalam Al-Quran Allah katakan, masaluhu kamatsalil kalb, perumpamaan orang seperti ini bagaikan anjing katanya. Dan memang kenyataannya ulama ini kemudian dikutuk Allah di saat habis berdoa. Doanya dikabulkan Pak Ibu, dikabulkan doanya. Nabi Musa saat mau masuk Mesir, gelap, kabut menutup, berkat hebatnya doa sang ulama pengikutnya Fir'aun, Masya Allah. Tapi kemudian dia diwafatkan Allah, lidahnya dijulurkan sampai ke dadanya. Makanya kemudian perumpamaan orang-orang yang menyebut Allah tapi dia tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perumpamaannya adalah bagaikan anjing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lihat, kalau ada ulama kemudian direbut tangannya, dicium tangannya, saksikan ulama itu pasti hatinya legowo, pasti hatinya merangkul. Islam bukan agama memukul, tapi Islam agama merangkul. Bisa dibayangkan kalau orang Arab Badui kencing di masjid, kalau model kita sahabat saat itu udah, apalagi saat Umar udah main tonjok betul, ya kan? Ketahuan Rasulullah, kenapa ini ya Rasulullah kencing di masjid ya Rasul. Masya Allah. Rasul tanya sama dia, kamu tahu nggak ini masjid? Nggak tahu ya Rasulullah. Oh, karena zaman dulu masjid itu sekedar land Pak, digaris doang gitu loh. Luar biasa itu. Ketika ketahuan Rasulullah SAW, disuruh pulang. Sahabat ambil air, buyur. Yahudi ini kemudian, mohon maaf, Arab Badui ini kemudian langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah maka hadirin, siapakah dari kita yang puasanya nilainya paling tinggi tahun ini? Lihat akhlak Rasul, ikuti Rasulullah. Ada apa dengan nuzul Quran? Ada apa dengan Lailatul Qadar? Ternyata pada intinya grade tertinggi dari umat Rasulullah adalah orang yang mencintai Rasul dengan menerapkan akhlaknya Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Nah, zaman sahabat dulu yang dikatakan hafizul Quran, di samping dia hafal Quran, dia menjaga akhlaknya Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini mari di samping kita memang sekarang Qurannya 30 juz, hatamin saya hatamin, tenggelam dalam ayat. Jangan ikuti emosi, ikuti Allah, ikuti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal tidak akan diterima kalau nggak ikut Rasul. Ya, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Sayang, kita beramal tapi nggak ikut Rasul. Rajin tahajudnya, sama bini masih ngomel mulu. Galak bener Mas Allah, sorban mah gede. Iya, sorban gede, gamis bagus, ke masjid rajin, sama bini aja masih galak, sama anak masih galak. Ikut siapa yang galak itu? Rasul nggak galak. Rasul penyantun, ya kan? Rasul sama tetangga sayang, Masya Allah. Mari kita ciptakan Islam yang ramah, Islam yang rahmat, karena Rasul diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku semata-mata diutus untuk mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, kecuali menebar rahmat bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.